Halo anak-anak ibu semua yang ada di rumah dan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu sebutkan salam, kalian harus menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ibu tanyakan apa kabarnya hari ini, kalian boleh menjawab Alhamdulillah, baik-baik saja. Allahu Akbar. Ayo, ikuti ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintar. Apa kabarnya hari ini? Iya, bagus. Hari ini ibu akan mendongeng dari buku kumpulan 20 cerita Kak Awan. Nah, ini bukunya. Buku ini diterbitkan oleh Kampung Dongeng Indonesia. Oke, cerita hari ini yaitu berjudul Hukuman untuk Pak Toha. Di sebuah desa di pinggir hutan, seorang petani bernama Pak Toha berkebun semangka. Tahu kan anak ibu dengan buah semangka? Pasti tahu dong. Buahnya bulat, isinya berwarna merah. Pinter. Karena lahan garapannya sempit, ia merasa hasil panennya terlalu sedikit. Ya Tuhan, keluhnya. Padahal aku kan ingin jadi orang kaya. Pak Toha berpikir keras untuk meningkatkan penghasilannya. Ketika memandang hutan, tiba-tiba muncul ide untuk menebang pohon-pohon di sana. Ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku tahu jawabannya, kata Pak Toha. Hutan tidak ada yang punya. Aku akan berkebun di sana. Pak Toha pulang ke rumah, lalu menyiapkan kapak dan parang untuk menebang hutan. Tapi istrinya melarang. Jangan Pak, kata istrinya. Kita sudah punya lahan untuk berkebun. Ah, ibu ini bagaimana? Pak Toha tidak mau mendengarkan. Mana bisa kita kaya dengan lahan sempit itu? Kalau Bapak membuka lahan baru, hasil panen kita akan melimpah. Toh, hutan kan tidak ada yang punya, Bu. Hutan milik semua orang, Pak. Istri Pak Toha mengingatkan. Hewan dan binatang juga membutuhkannya. Kalau Bapak menebang pohon-pohonnya, akibatnya akan sangat buruk. Sudahlah Bu, Bapak berangkat. Pak Toha keras kepala. Ia tak peduli nasihat istrinya. Ia nekat berangkat seorang diri ke hutan dan mulai menebang semua pohon. Ketika ia membakar semak belukar, burung-burung dan binatang penghuni hutan lainnya bersedih. Mereka berpindah tempat karena sudah tidak nyaman. Setelah area hutan yang ditebangi rata, Pak Toha mulai menebar benih. Ia pun puas melihat kebunnya bertambah luas. Hahaha, sebentar lagi aku akan jadi orang kaya, tawa Pak Toha sombong. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, musim kemarau pun berlalu. Berganti dengan musim hujan. Pak Toha sukacita menyambutnya. Akhirnya hujan turun juga, kata Pak Toha senang. Aku tidak perlu susah-susah mengambil air untuk menyiram semangkaku. Kebunku akan sangat subur dan segar. Tapi hujan semakin besar.
Curahnya sangat deras hingga berhari-hari. Air dari langit turun ke tanah dan rumah-rumah penduduk. Karena tak ada lagi pohon-pohon yang menyerap hujan, air langsung mengalir memenuhi got. Semakin lama, got tidak dapat menampungnya. Air meluber dan masuk ke rumah-rumah warga. Orang-orang berteriak, "Banjir! Banjir!" Semua penduduk panik, termasuk Pak Toha dan istrinya. Rumah mereka sudah digenangi air. Biasanya tidak seperti ini. Pak Toha mulai khawatir. "Kenapa sekarang banjir ya, Bu?" Istrinya teringat perbuatan Pak Toha beberapa waktu lalu. "Jangan-jangan karena Bapak menebangi pohon-pohon di hutan," katanya semakin takut. "Sekarang bagaimana, Pak? Apa yang harus kita perbuat?" Pak Toha berpikir sejenak. "Kita mengungsi ke balai desa," kata Pak Toha. Orang-orang melakukannya kalau rumah mereka sudah tidak aman. Setelah mengambil bekal seadanya, Pak Toha menggandeng lengan istrinya meninggalkan rumah. Hiruk pikuk sudah terjadi di balai desa yang terletak di atas bukit. Orang-orang nampak cemas. Mereka bingung memikirkan rumah dan desa mereka yang mendadak terserang banjir. "Ini tidak biasa," kata salah seorang. "Apa mau dikata?" kata yang lain. "Hutan kita gundul sekarang." "Betul, siapa sih yang tega menebangnya?" tanya yang lain lagi. "Sekarang tidak ada lagi pohon-pohon yang menyerap semua air ini. Kalau sudah begini, kita semua yang menanggung akibatnya." Mudah-mudahan banjir ini segera berlalu. Pak Toha mendengar percakapan itu dengan sangat sedih. Ia menyesali perbuatannya. Tapi penyesalan tidaklah ada gunanya. Baiklah anak-anak yang ibu sayangi dimanapun berada, pesan dari cerita ini atau pesan dari cerita yang dibikin oleh Kak Awan ini adalah keberlangsungan hidup manusia tidak terlepas dari terpeliharanya kualitas dan kelestarian lingkungan yang sering kita abaikan dan dirusak oleh manusia itu sendiri. Jadi, jangan menebang pohon sembarangan. Jangan lupa menanam pohon ya. Karena dengan menanam pohon, kita dapat bersedekah oksigen dan membuat tempat tinggal yang nyaman untuk binatang-binatang di sekitarnya. Sampai ketemu lagi di dongeng selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.